Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa kembali dengan saya di kanal Suara Kaki Lima. Eh, Masih seperti biasa ya. Semoga teman-teman semua pada sehat, pada luas rezekinya, pada sehat badannya, pada banyak uangnya, ya, dan seterusnya lah, apa itu yang pokoknya yang terbaik. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video. Video ini mungkin nggak terlalu panjang ya, karena video ini saya hanya dapat sepenggal saja, tapi mungkin menarik saya cermati ya video ini. Oke, kita lihat saja videonya kayak apa. Cuing ya. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini. Ada rajul zuriyatun yani Habib Ali min zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin sudah dilihat ya videonya kayak apa. Eh, saya nggak tahu ya informasinya ini siapa namanya, saya nggak tahu. Saya cari-cari informasi ini nggak tahu, nggak dapat gitu, belum dapat. Kemudian video panjangnya juga saya nggak dapat. Yang lewat di beranda saya ini video ini gitu kan. Eh, pada intinya kayaknya ini seorang pimpinan pondok pesantren gitu ya. Ada seorang pimpinan pondok pesantren, kemudian salah seorang ya apa sih namanya, orang bilang muhibbin gitu kan. Orang yang pendukungnya Habib Alawi. Kemungkinan kayak gitu. Ini menduga-duga sih karena kan saya nggak tahu persisnya ya. Eh, Beliau mungkin sedang apa namanya, mengisi pengajian ya, karena eh, saya lihat kayak Iqraul Kutub ya, baca kitab gitu, kayak baca kitab. Kemudian beliau menyampaikan eh, jangan-jangan orang yang mengotak-ngatik nasabnya Mbak Alawi itu eh, nanti kena kutuk, dikutuk oleh Allah gitu, kurang lebihnya bahasanya gitu ya. Mungkin yang dimaksud mengotak-atik adalah eh, apa namanya, mengkoreksi, menganalisa dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian setelah mengucapkan itu, kemudian beliau ini membaca eh, redaksi kitab beberapa kalimat gitu kan, kemudian menjelaskannya, dan tiba-tiba di penghujung videonya itu kan ada pandangan mata yang kayak kebalik gitu, melirik ke arah kanan ya, kurang kalau nggak salah, ke arah kiri ya, melirik ke arah kiri. Eh, Kira-kira kenapa gitu? Ya kita belum tahu juga. Maksudnya informasinya itu nggak ada gitu. Kenapanya itu? Apa kemudian setelah itu beliau meninggal atau hanya sakit saja, kemudian sehat lagi? Kita nggak tahu. Yang mungkin yang mengetahui tentang video itu silakan komen saja ya teman-teman. Kira-kira
Sekarang pertanyaannya kira-kira penyebab beliau itu kok tiba-tiba ambruk itu kenapa gitu kan? Apa mungkin karena kutukannya, doanya itu berbalik gitu kan? Karena nggak tadi, jangan-jangan orang yang mengotak-ngatik itu nanti dikutuk oleh Allah gitu kan? Tadi kalau nggak salah bahasanya gitu kan? Eee, kita cermati dari beberapa hal ya. Yang pertama, ambruknya beliau, kemungkinan ya yang pertama, diduga karena beliau punya sakit tertentu ya, mungkin karena jantung atau apa gitu kan, atau stroke atau apa, kemungkinannya sih itu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kemungkinan ketika apa namanya, beliau mengucapkan kalimat itu karena beliau mungkin adalah seorang yang fans banget dengan para habaib ini, beliau mengucapkannya itu dengan emosi yang meledak-ledak tapi tidak diluapkan gitu. Artinya mungkin di dalam itu dipenuhi dengan emosi yang meledak-ledak sehingga itu mempengaruhi kerja organ-organ dalam tubuhnya gitu. Mungkin ya analisanya kayak gitu. Sehingga mengakibatkan kerja organ itu over ya sehingga kemudian ambruk seperti itu kan karena tidak mampu eh, menahan amarahnya itu, menahan emosi emosi yang maksudnya kerja organnya. Kalau dia mungkin ya kelihatannya kan dia bisa menahan amarahnya gitu. Maksudnya kayak ndak marah. Ini kan dugaan saja gitu kan. Karena mungkin dia tahan amarahnya dalam dirinya, kemudian meledak-ledak di dalam dirinya, kemudian organnya itu bekerja over gitu, berlebihan sehingga mengakibatkan beberapa organnya jelasnya mungkin rusak gitu kan. Ini analisa saja, bisa benar bisa salah gitu. Kemudian yang keduanya, ya mungkin bisa saja kalau itu adalah kutukan dia yang berbalik kepada dirinya. Karena mungkin satu, beliau ini orang soleh gitu kan. Orang soleh itu kalau berdoa itu hati-hati gitu. Kalau berdoa itu hati-hati. Maksudnya gini, karena orang soleh kalau berdoa itu mustajab doanya, mungkin sering dikabulkan gitu. Berdoa untuk apa saja gitu. Cuma malangnya mungkin beliau eh, apa namanya lupa gitu. Mungkin beliau lupa kalau yang mendoakan keburukan untuk orang lain, kayak tadi mungkin mengutuk atau melaknat untuk orang lain. Kalau orang-orang yang dikutuk itu ternyata tidak seperti hal yang dia kutukan itu, artinya orang yang dikutuk itu ternyata tidak bersalah, artinya orang benar, maka kutukan itu langsung kembali kepada dirinya. Kutukan itu langsung kembali kepada dirinya, gitu. Itu yang dikhawatirkan dari orang-orang yang doanya makbul kan seperti itu. Makanya orang-orang soleh biasanya itu jarang sekali mendoakan buruk untuk orang lain gitu. Itu seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau yang dia doakan itu sesuai yang dia kutukan, maka akan betul akan terjadi. Tapi kalau tidak sesuai, maka doa itu kan karena dikabulkan, doa itu akan kembali kepada dirinya, gitu. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Satu ya, yang kedua itu ya, yang kedua kemungkinannya seperti itu. Kemudian uh, ini kan analisa ya, saya ulangi lagi ini analisa. Silahkan percaya, silahkan tidak percaya, gitu kan. Kemudian yang keduanya ya mungkin itu diantara karomah dari Kiai Imad karena mungkin ya, mungkin saja, mungkin itu karomah dari Kiai Imad, kemuliaan dari Kiai Imad, sehingga orang-orang yang eh,
orang-orang yang kemudian mengutuk, melaknat dia itu langsung instan dampaknya itu langsung instan terjadi seperti itu. Walaupun ini kan kemungkinannya kecil hal seperti ini. Cuma begini teman-teman, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, yang doanya mustajab, itu kalau dia melakukan kesalahan, itu spontan akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena ini, tapi karena dia kasihan. Allah itu kasihan sama hambanya itu supaya jangan berlarut-larut dalam kesalahan sehingga langsung ditegur. Gitu. Makanya biasanya kalau orang-orang soleh itu berbuat kesalahan, ya biasanya tegurannya itu banyak. Yang inilah, yang itu. Berbeda dengan orang yang fasik gitu kan. Mohon maaf. Berbeda dengan orang fasik, dia kalau berbuat kesalahan kayak santai-santai aja, nggak ada apa-apanya. Karena memang dibiarkan. Nah, dibiarkan oleh Allah itu dibiarkan aja gitu kan. Nggak diberi peringatan apapun, nggak diberi gitu. Berbeda dengan orang soleh, orang yang sudah dekat dengan Allah, salah sedikit saja itu langsung ditegur. Tiba-tiba hidupnya susah, tiba-tiba banyak masalah, tiba-tiba banyak bencana, tiba-tiba ya itu teguran dari Allah. Itu menandakan bahwa ada kemungkinan orang itu adalah orang yang dekat dengan Allah, maka sedikit saja kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan, saya ulangi lagi, berbeda dengan orang fasik, biasanya berulang kali dia melakukan kesalahan seakan-akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antaranya adalah memberikan kesempatan untuk orang itu supaya dia bertobat, atau Allah itu tambah murka dengan membiarkan saja dia berbuat kesalahan yang lebih banyak, biar siksanya itu makin berat, gitu kan. Nah, teman-teman, itu ya. Jadi ini adalah yang saya tahu, ini kali kedua video setelah kalimat kutukan untuk untuk Kiai Imad gitu. Ini mungkin yang dimaksud ya mungkin adalah Kiai Imad dan kelompoknya gitu kan, dan orang-orang yang ngotak-ngatik oleh Kiai ini kan tidak menyebutkan secara spesifik orangnya itu kan, hanya orang yang mengotak-ngatik, dia akan dilaknat oleh Allah gitu kan, dikutuk, kena kutuk oleh Allah, dan kemudian tiba-tiba dia ambruk, pingsan, mungkin pingsan gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini juga terjadi sebelumnya, ada video yang anak muda itu, Gus Auzi Muhaimin ya, Gus Auzi Muhaimin juga mengalami hal yang sama, walaupun waktu itu tidak spontan, hanya beberapa hari kemudian Gus Auzi ini meninggal dunia. Ada keterkaitan atau tidak ada keterkaitan dengan mubahalahnya, dengan doa-doa kutukannya, dengan doa-doa laknatnya, kita tidak tahu tentunya. Kita hanya menganalisa saja seperti apa yang kita lihat. Artinya kemungkinan-kemungkinan itu ada. Kemungkinan bisa terjadi, iya, itu adalah doa sumpah mubahalahnya, atau doa kutukannya kembali kepada dirinya, ataupun bisa jadi ya tidak, gitu kan. Hanya Allah saja yang tahu. Oke, teman-teman, sekian saja ya video ini. Artinya pembelajarannya adalah bahwa setidak sepakat apapun kita, maksudnya kalau seandainya kita tidak sepakat dengan pendapat seseorang, mestinya kita jangan mudah mengeluarkan kutukan-kutukan gitu kan, laknat-laknat, kutukan-kutukan. Khawatirnya kutukan itu berbalik kepada diri kita gitu. Kalau kita tidak sepakat, ya udah katakan saja kita tidak sepakat. Tidak usah mengucapkan nanti diazab oleh Allah. Tidak usah gitu kan. Biasa saja gitu kan. Orang-orang fasik yang berbuat dosa saja, yang jelas-jelas berbuat dosa, di pandangan Allah kan belum tentu dia nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di penghujung akhir hayatnya dia akan bertobat, kemudian jadi orang soleh, kemudian jadi orang dekatnya Allah, kemudian jadi kekasihnya Allah, dan dia justru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, sekian saja. Kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera. Dan
dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dan semoga yang hendak menghancurkan, mengacaukan negeri ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negeri ini dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.